Terima kasih Miss Anda masih bersama kami di dalam editorial Media Indonesia. Mas Jaka, kita coba dengarkan dulu bagaimana kesiapsiagaan atau tata kelola dampak ekonomi dari corona ini. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwiono Mugiarso. Pak Susi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Ya, Pak Susi, memang kita masih melihat virus corona dan dampaknya dalam kondisi kasusnya masih berkembang. Kita melihat jumlah confirm case masih bertambah, korban masih bertambah. Tapi kita kan tidak bisa berdiam diri, Pak. Antisipasinya seperti apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah, termasuk identifikasi masalahnya, Pak Susi? Iya, Pak Leo, terima kasih banyak. Selamat pagi para pemirsa semuanya. Pertama, saya ingin menggambarkan dalam 4 hari ini, mulai hari Senin sampai Kamis, kalau kita lihat data dari National Health Commission-nya dari RRT sendiri, otoritas yang di sana, ini harus kita cermati betul ini. Indikatornya ada 2, dari jumlah yang meninggal dan jumlah yang terinfeksi. Itu kalau kita lihat jumlah yang meninggal saja mulai Senin sampai Kamis itu, perkembangannya Senin kemarin 361, Selasa 426, Rabu 492, tadi pagi status jam 7 itu 565. Jadi kalau dibilang fatality rate-nya, tingkat kematian masih lebih rendah daripada SARS, itu mungkin status Januari dulu yang sekarang harus kita lihat kembali gitu. Nah, ini harus kita cermati sama-sama. Nah, kita tidak perlu panik karena memang di kita pun belum ada satu kasus pun yang teridentifikasi. Jadi kita masih belum nggak perlu panik. Nah, dari sisi ekonomi, Pak Leo, pertama seperti yang tadi malam kami sampaikan, kita lihat kalau kita kelompokkan dalam 3 besaran, lalu lintas orang, lalu lintas barang, dan lalu lintas uangnya sendiri gitu. Nah, kita fokus pertama lalu lintas orang, karena ini yang movementnya yang luar biasa cepat, dan ini yang harus kita antisipasi. Kemarin sudah kita jelaskan, dari sisi lalu lintas orang, ini yang terkait dengan sektor ekonomi kan masalah wisatawan ini. Nah, data yang ada, wisatawan RRT itu, data 2019 itu, dari 16,1 juta wisatawan, itu 2,07 juta dari RRT. Itu kira-kira 12,8%. Itu cukup tinggi itu. Kalau gambaran spendingnya kira-kira per kunjungan wisatawan Tiongkok itu lebih tinggi spendingnya dengan wisatawan lain. Rata-rata ya. Kira-kira per kunjungan wisatawan Tiongkok itu 1.385 US dollar. Artinya kalau kita kalikan dengan jumlah yang 2,07 juta tadi, 2,8 miliar dolar devisanya. Kira-kira 40, sekian triliun. Itu cukup besar. Kedua setelah wisatawan dari Malaysia. Nah, dengan kondisi sebesar ini, kita sudah identifikasi terutama 4 daerah yang dampaknya nanti akan paling terasa. Pertama, Sulawesi Utara. Itu dominan sekali wisatawan dari Cina, bisa 80-90%. Sulawesi Utara. Yang kedua, Bali. Bali sendiri juga sudah hampir 25-30% juga dari Tiongkok. Nah, yang ketiga yang mungkin tidak hanya terdata sebagai wisatawan adalah Kepri, Pak. Karena lalu lintasnya dengan Singapura, dengan Cina itu luar biasa tinggi. Kepri. Dan yang keempat, Batam, Bintan, Karimun, dan sekitarnya. Nah, yang keempat adalah Sumatera Utara. Nah, 4 daerah ini menjadi fokus kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana nih strategi jangka pendeknya? Selain kita melakukan monitoring tadi, nah untuk lalu lintas orang itu, kita harus pikiran dulu, data dari BPS, bulan Januari kemarin itu, data yang masih belum dipublish ya, itu kira-kira wisatawan total itu sudah kelihatan turun sekali, tinggal 161.000. Kalau kita bagi 16,1 itu dalam tren bulanan, mestinya sekitar 175 ribuan, jadi udah turun. Baru di dampak awal sudah turun sedemikian jauh. Nah, dengan kondisi seperti ini, yang paling realistis kita lakukan adalah mendorong domestic market kita sendiri. Nah, ini harus dimulai dari pemerintah sendiri. Nah, kemarin Pak Menko sudah menyampaikan, kita sedang mendesain gimana caranya nanti kegiatan-kegiatan pemerintah kita dorong di awal ini untuk daerah-daerah yang tadi. Misalkan rapat-rapat pemerintah yang tadinya ke daerah lain atau apa. Jadi ada strategi penggunaan anggaran yang dikedepankan dulu begitu ya Pak Susi? Ini sedang kita kaji. Ini sedang kita kaji karena salah satunya yang paling realistis yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek ini. Domestic market kita arahkan ke Pak Susi, destinasi kita. Kalau kita ingin tahu Pak perkembangan setiap hari dari pemerintah,
Itu sudah ada tidak Pak tim yang memantau dan kemudian memberitahu informasi update setiap hari Pak? Ya, Pak Leo, seperti tadi malam kami sampaikan, jadi kita sebenarnya sudah membuat tim monitoring. Namun memang belum kita lembagakan, mengingat ini perkembangannya kan banyak pengamat yang menyampaikan masih terlalu awal dan sebagainya. Padahal memang perkembangan 4 hari ini sudah luar biasa. Nah, sebenarnya hasil ratas dengan Bapak Presiden kemarin, kita sudah melaporkan di 9 kementerian itu sudah ada data kontak person dan hotline-nya. Jadi mulai di Kementerian Luar Negeri, Kesehatan, di Imigrasi, Kemenkumham, Bea Cukai, Kemenparekraf sendiri, Tenaga Kerjaan. Ada 9 kementerian yang kita sudah siapkan hotline-nya yang 24 jam bisa dihubungi. Baik. Nah, ini sebenarnya kita belum sampaikan ke publik karena kita sedang memonitor terus. Kalau nanti ini perlu segera kita permanenkan menjadi tim monitoring nasional, nanti akan kami segera laporkan Pak Menko. Tapi pada intinya kita sudah prepare, kita sudah siap betul untuk ini. Oke, baik. Kita senang melihat kesiapsiagaan pemerintah. Semoga kemudian kita juga bisa mengantisipasi dampak ekonomi dari corona ini. Pak Susi, terima kasih Pak sudah mencerahkan kami pagi ini di editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Pak Susi Wiono. Pagi, Pak Leo. Terima kasih. Dan Mas Jaga, kita harus jeda dahulu. Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Jaka, kalau kita tadi mendengar penjelasan Sekretaris Menko Perekonomian, kalau saya terus terang merasa lebih tenang karena pemerintah kelihatannya sudah bergerak walaupun memang apakah kurang terberitakan, terkomunikasikan sehingga kita nggak terlalu banyak yang tahu. Bagaimana Mas Jaka? Ya saya pikir saya sepakat dengan Pak Susi, artinya bahwa pemerintah sudah melakukan langkah pencegahan, antisipasi yang lumayan bagus ya. Kan ada 6 langkah yang diputuskan dalam ratas beberapa waktu lalu. Ada tiga poin yang menurut saya patut kita apresiasi. Pertama, moratorium penerbangan dari dan ke Tiongkok. Artinya kan untuk menangkal adanya orang-orang yang dari Tiongkok untuk misalnya ke sini. Carrier-nya ya, betul. Kemudian juga membatasi impor. Kemudian juga menghentikan sementara kebijakan bebas visa untuk turis-turis Tiongkok. Saya pikir ini sebuah langkah yang sangat bagus karena kita tidak ingin kecolongan, karena begitu kecolongan ya kita khawatir kita akan sulit untuk mengendalikan. Kan beberapa negara yang sudah kecolongan tingkat jumlah penderitanya kan terus cepat. Dan saya juga setuju dengan Pak Susi bahwa virus corona itu bisa jadi akan lebih parah dibandingkan SARS ya. Kalau kita lihat datanya tadi disebutkan bahwa terakhir sudah 565 yang meninggal, kemudian juga sudah 8.000 lebih kasus ya, terjangkit. Kemudian kalau SARS 2003 itu kita datanya itu kan total ada 800 yang meninggal dari sekitar 700 yang meninggal dari 800-an. Tapi itu kan selama 9 bulan. Artinya kita tidak perlu panik, tapi kita juga harus waspada. Kita tidak boleh menganggap hal ini sebagai sebuah yang harus betul-betul harus kita waspada betul. Kita harus proporsional ya, jangan memperbesar tapi juga jangan mengecilkan masalah. Kita coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Abdul Rahman di Batam, Kepulauan Riau. Pak Abdul Rahman, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Bung Jaka. Pagi Pak. Kami dari masyarakat khususnya di Batam, pertama sekali mungkin saya sependapat dengan pendapat Bung Leo bahwa kita harus proporsional dalam menyikapi persoalan virus corona ini. Karena antisipasi itu harus dengan mengetatkan kehadiran para turis dari China maupun dari Singapura ke Batam dan sekitarnya. Tetapi yang terjadi dan sudah dirasakan oleh masyarakat sekarang, khususnya kalangan dunia usaha di Batam, hotel-hotel boleh dikatakan macet total. Karena pada dasarnya setiap kali Imlek itu di Batam maupun Tanjung Pinang dan Karimun itu hotel-hotel panen raya boleh dikatakan. Tetapi dengan virus corona ini, tingkat kunjungan pariwisata dari Singapura dan Cina langsung total tidak ada. Dan ini sangat berdampak besar terhadap perekonomian di Batam. Ini persoalan besar yang harus dipikirkan oleh pemerintah pusat juga. Dan ketika ekonomi yang berkelanjutan akan berjalan, kami mengkhawatirkan jangan sampai terjadi pemutusan kerja besar-besaran. Ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah pusat juga. Dalam arti antisipasi yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah itu kami mendukung sekali. Tetapi kiranya ada program yang lebih jelas dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi di daerah, khususnya di Batam.
diharapkan supaya Dinas Pariwisata ataupun pemerintah pusat mensinkronisasikan kebijakan-kebijakan program pemerintah dengan pariwisata yang ada. Supaya ekonomi tidak lumpuh total, karena kita melihat ini resikonya sangat besar. Oke, Pak Abdul Rahman, kalau tadi Bapak katakan hotel di Batam sepi karena turis dari khususnya Singapura, Malaysia tidak ada. Kalau turis domestik sendiri, apakah juga berkurang atau bagaimana, Pak? Terus terakhir Bung Leo, di Batam ini kalau turis domestik memang sekian dari 100 orang, yang diharapkan turis domestik paling 15 orang, 20% lah untuk domestik. Kecil ya? Selama ini yang kita andalkan 80% itu dari negara tetangga ya? Malaysia dan Singapura, dan terkhusus Cina. Di Bintan dalam 1 bulan itu ribuan bahkan jutaan orang bisa datang dari China. Itu yang perlu ini juga. Baik, nanti kita address masalah ini. Semoga pemerintah punya solusi jitu ya. Pak Abdul Rahman, terima kasih Pak sudah menghubungi kami dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi. Di belakang Pak Abdul Rahman ada Pak Izar di Cilegon, Banten. Pak Izar, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Jaka. Selamat pagi Pak Izar. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Ya, saya kira penjelasan dari Pak Susi yang pertama tadi mungkin sangat penting, hal-hal seperti itu yang membuat kita lebih confident dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah juga ya. Kemudian pembicara pertama tadi saya setuju juga dengan yang dia bilang itu ya. Kemudian kita memang harus antisipasi, tapi jangan berlebihan lah, jangan overreacting terhadap hal ini ya. Ini sesuatu yang agak bersifatnya sementara gitu ya. Terus terang apa yang terjadi sekarang ini sudah cukup baik dilakukan oleh Departemen Kesehatan tentang apa yang harus kita lakukan dalam rangka antisipasi dan sebagainya, yaitu terus dilakukan secara masif lagi. Nah, angkutan barang dari Cina itu sangat penting karena bisnis di Indonesia ini sangat banyak sekali, terutama usaha-usaha kecil yang bergantung kepada barang-barang impor dari Cina. Itu harus diantisipasi sedemikian rupa. Kemudian terkait wisata tadi, jangan lupa domestik juga akan terganggu nanti. Seperti saya atau teman-teman saya yang berencana akan ke Bali itu menunda dulu gitu kan. Ke Bali gitu. Nah, ini yang harus disosialisasikan oleh pemerintah. Jangan sampai terjadi ketakutan yang luar biasa oleh masyarakatnya sendiri gitu ya. Yang penting bagaimana sosialisasi kita, apa yang harus kita antisipasi kalau kita bepergian. Itu yang harus dimasifkan oleh pihak pemerintah saya kira. Demikian ya, terima kasih. Terima kasih Pak Izar di Cilegon, Banten. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Izar masih ada pemirsa Metro TV di Surakarta, Jawa Tengah. Ada Pak Bambang Saptono. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang. Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim menyatakan bahwa wabah virus corona di Wuhan, Cina ini dapat merugikan pertumbuhan ekonomi global. Di Cina sendiri, Mas, akibat virus corona akan mampu menekan pertumbuhan ekonominya hingga prediksinya 2%. Nah, sebagai gambaran, Mas, bahwa akibat wabah virus SARS di Cina tahun 2002-2003, pertumbuhan ekonomi Cina saat itu dari 11% turun menjadi 10%. Prediksi kami, Mas, bahwa dampak ekonomi yang diakibatkan wabah virus corona akan lebih berat atau lebih besar dibandingkan saat wabah virus SARS. Hal ini dipertimbangkan karena dengan pertimbangan, Mas, jumlah korban virus corona lebih besar daripada dibanding jumlah korban virus SARS. Yang mana korban virus SARS itu ada 349 orang meninggal dan penderitanya 5.327 orang. Sementara per hari ini saja, Mas, korban virus corona sudah mencapai 490-an orang meninggal dunia. Sudah 500-an tadi Pak, malah Pak. Sudah 500-an. Ya, kemudian ada 24.400-an orang terjangkit dan ini sudah merambah ke 28 negara. Kemudian gini, Mas, kami yakin bahwa wabah virus corona di Wuhan, Cina ini akan berdampak terhadap perekonomian di Indonesia. Hal ini bisa berdampak positif, akan tetapi bisa juga berdampak negatif. Contohnya, Mas, bahwa dampak negatif itu adalah sektor pariwisata dan transportasi dari Cina yang saat ini sudah terhenti, seperti yang disebutkan penelpon sebelumnya. Sementara dampak positifnya adalah mampu nggak kita mengarahkan pariwisata dunia yang batal ke Cina untuk masuk ke Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, ekspor Cina ke Amerika khususnya furniture itu sangat tinggi, hingga ratusan triliun rupiah. Bisa nggak kita menggantikan ekspor Cina tersebut ke Amerika? Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak.
Kita akan mencari solusinya, tapi kita harus jeda kembali. Mas Jaka dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Musa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka tadi para penelpon memberikan poin-poin yang penting. Pak Abdurrahman tadi bahkan mengatakan bahwa pariwisata di Batam sudah terkena pukulan dari corona. Ya. Dan ketika saya tanyakan bisa tidak mengandalkan turis lokal, ternyata hanya sangat sedikit sumbangannya. Kalau melihat ini apakah kita bisa menggantikan apapun yang tadinya kita dapat dengan hubungan dari Tiongkok dari dalam negeri sendiri? Ya, saya pikir kalau kita untuk mendapatkan pengganti dari luar negeri, emang itu harus dicoba juga, tapi tidak butuh waktu yang lama. Tidak bisa serta-merta kelihatannya ya? Tidak boleh bisa sesaat saat ini juga. Karena mereka pun juga, saya pikir juga berpikir untuk apa berpergian ya dalam situasi seperti ini. Ya, salah satu yang bisa dioptimalkan pemerintah adalah mengenjot turis domestik untuk ya paling tidak membantu industri pariwisata. Kalau dari salah satu pelaku industri pariwisata di Bali itu mengusulkan ya optimalkan pariwisata MICE itu, dan itu bisa dipelopori oleh pemerintah. Umpamanya pemerintah, kementerian ini, lembaga ini melakukan rapat-rapat di Batam atau di bergantian di daerah-daerah lain. Dengan demikian mereka sedikit terbantu dalam situasi yang seperti ini. Kalau tidak seperti ini agak susah kita untuk membuat agar pariwisata betul-betul tidak terpuruk dalam situasi yang betul-betul. Selain itu memang juga pemerintah harus memberikan bahasa yang jelas ya. Ketika misalnya kita melihat dalam berbagai kesempatan walaupun tidak terkait corona, Presiden itu langsung datang itu untuk membuktikan bahwa di sini aman, di sini nyaman begitu, sehingga kemudian rakyat menjadi percaya. Ini kan juga harus dilakukan ya. Iya, itu saya pikir ini kan dalam situasi yang serba tidak pasti ini kan peran pemerintah kan sangat besar. Artinya pemerintah adalah harus betul-betul memberikan rakyat itu tenang, bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa perlu kekhawatiran yang berlebihan, meskipun kita juga tidak boleh terlena. Karena kalau pemerintah gagal dalam melakukan sosialisasi atau gagal dalam melakukan komunikasi, ya situasi akan semakin memburuk. Seperti dalam kasus kemarin di Natuna misalnya, itu salah satunya kan karena kurangnya koordinasi kan. Saya pikir persoalan seperti ini harus betul-betul dicermati oleh pemerintah. Kita sekali lagi tidak bisa menganggap enteng persoalan virus corona, meskipun kita tidak boleh juga dilanda ketakutan berlebihan, tetapi kita harus betul-betul membuat langkah-langkah antisipasi yang bagus. Salah satu juga yang terpukul adalah pasokan barang modal, karena memang selama ini banyak industri di Indonesia membeli dari Tiongkok karena murah. Nah, apakah dalam waktu singkat kita bisa mencoba mengisi kekosongan itu dari produksi dalam negeri, Mas? Ya, kalau tidak salah kemarin dalam rapat terakhir itu, ratas terakhir, moratorium barang-barang dari Tiongkok itu kalau tidak salah hanya barang-barang hewan yang hidup, kalau tidak salah. Artinya barang-barang yang lain mungkin masih bisa didatangkan. Cuman harus kita ingat juga, umpamanya farmasi misalnya. Farmasi kan salah satu pusatnya kan di Wuhan. Sementara di sana kan tidak mungkin beroperasi. Betul. Pasti akan terganggu juga ya. Dan walaupun kita tidak batasi, mereka tidak punya kesanggupan untuk mengirim. Artinya ini juga harus dipikirkan betul oleh pemerintah. Kalau barang-barang yang belum bisa kita produksi sendiri, harus kita cari negara lain yang bisa pemasok alternatif. Kalau yang sudah bisa kita produksi, ya harus kita optimalkan, dan pemerintah harus memberikan insentif sehingga industri dalam negeri betul-betul bisa bangkit, bisa memberikan substitusi produk yang biasanya kita datangkan dari Tiongkok. Setiap bahaya selalu dilihat terutama oleh pengusaha sebagai juga peluang. Betul. Tapi kan kalau kita melihat dampak dari perang dagang Amerika-Tiongkok, Presiden Jokowi kan sudah sempat jengkel sekali karena ternyata tidak ada limpahan yang datang ke Indonesia. Kalau dari efek corona ini kita bisa tidak memanfaatkannya untuk keuntungan Indonesia, Mas Joko? Ya, seperti kemarin yang dinyatakan Presiden ya dalam ratas terakhir itu kan, dalam situasi seperti ini kita semestinya bisa memanfaatkan ceruk-ceruk yang selama ini
ambil atau dikuasai oleh Tiongkok untuk bisa kita ambil. Tapi tentu saja tidak bisa dalam waktu singkat, harus perlu upaya luar biasa keras sehingga negara-negara yang selama ini mendatangkan barang-barang impor dari Cina bisa paling tidak bisa kita ambil alih meskipun tentu saja tidak semuanya. Saya pikir ini perlu keterlibatan langsung dari pemerintah pusat. Mereka harus betul-betul bisa melakukan negosiasi atau diplomasi tingkat tinggi sehingga produksi kita, barang-barang kita itu bisa kita ekspor ke sana. Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yang ada di sini yang sampai sejauh ini tidak melihat ada confirm case atau korban untuk kemudian juga mencoba menyumbangkan penopangan ekonomi kita, Mas? Ya saya pikir kita bisa lah. Artinya kita bersyukur sampai sekarang belum ada virus corona kasus. Mudah-mudahan tidak ada. Dan saya pikir kita juga harus punya partisipasi langsung ya paling tidak untuk pariwisata lah yang bisa kita lakukan. Kan kita bisa membuat pariwisata yang sedang sangat lesu itu bisa sedikit bergairah dengan melakukan pariwisata. Yang biasa bepergian ke luar negeri sudah kunjungi kita ke luar negeri situasinya juga tidak terlalu menenangkan ya, lebih baik ya di dalam negeri sehingga industri pariwisata kita juga tidak betul-betul mati. Kalau kita lihat dengan moratorium penerbangan dari Cina dan ke Cina itu paling tidak kalau dalam setahun itu 54 triliun katanya devisa kita hilang. Itu kan angka yang sangat besar dan itu bisa kita bantu sedikit lah dari pariwisata domestik. Baik, kita ikuti nanti bagaimana perkembangannya, tapi jangan ketakutan, walaupun juga jangan menganggap enteng ya. Terima kasih Mas Jaka sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Pemirsa, menghadapi goyangnya ekonomi Tiongkok karena dampak virus corona, tentu perlu diantisipasi dengan menerapkan strategi ekonomi yang jitu. Jangan sampai pemerintah merespons dampak virus corona ini dengan kebijakan-kebijakan yang justru mencerminkan kepanikan. Negara harus memberikan contoh agar masyarakat tidak menghadapi dampak virus corona dengan kecemasan yang berlebihan. Kita berharap Indonesia bebas dari virus corona, tidak hanya virusnya, namun juga permasalahan ekonomi yang timbul karena virus corona. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.